Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Hanifah Alasmi. Saya dari kelompok B3, NIM saya G002474. Di sini saya akan menjelaskan anatomi mengenai mediastinum sebagai suatu pemenuhan untuk inhole anatomi 2.2 blok kardiorespirasi. Oke. Nah, mediastinum itu apa sih? Mediastinum adalah ruang pemisah yang memisahkan dua kavitas pleuralis di sisi lateralnya. Nah, mediastinum ini membentang dari sternum sampai corpus vertebrata. Jadi di belakang sini. Jadi nah, dia masuknya dari apa? Masuknya dari apertura thoracica superior sampai ke diafragma. Jadi atas gitu ya. Sekitaran toraks gitu. Tapi di isinya, dalamnya. Nah, mediastinum itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa ya. Oke. Langsung kita lihat aja gambarnya. Oke, yay. Nah, ini mediastinum bagian superior. Lalu di sini ada mediastinum. Di sini ada mediastinum bagian di sini inferius. Nah, lalu di sini ada mediastinum bagian posterior. Nah, bagian inferius ini lagi dia juga dibedakan menjadi mediastinum inferius pada posisi medius, dan pada posisi medius itu dia akan ditempati oleh jantung atau kardiak. Begitu. Nah, pada mediastinum superius yang perlu diingat, ini ada beberapa bangunan penting. Yang pertama itu ada timus. Dia adalah salah satu organ untuk imunitas ya. Lalu yang kedua ada trakea. Yang ketiga ada esofagus. Lalu juga ada arcus aorta atau lengkungan dari aorta. Nah, ini juga yang perlu diingat. Ini dia mediastinum superius ini membentang dari apertura superior thorax. Jadi kayak bukanya ini. Lalu sampai ke transverse thoracic plane atau biasanya sekitaran vertebra thorax 4 atau 5. Begitu. Nah, yang kedua ini ada mediastinum inferius. Mediastinum inferius ini membentang dari transverse thoracic plane, jadi kayak bawahnya gitu, sampai ke diafragma. Sampai ke bawah gitu. Diafragma sini. Nah, mediastinum itu inferius itu dibagi menjadi 3. Tadi yang pertama ada mediastinum anterius, mediastinum media, sama mediastinum posterius. Bedanya nih apa? Nah, mediastinum anterius itu tuh dia ada sisa timusnya, terus jaringan pengikat longgar, terus ada juga lemak begitu. Nah, sedangkan pada mediastinum medius tuh ada core atau jantung, lalu dia ada perikardium, terus sama nervus prenicus, dia yang menginervasi diafragma di jantung. Sedangkan untuk mediastinum posterius dia ada esofagus, ada sistema azygos dan hemiazygos, lalu nervus vagus, lalu nervus planicus thoracis dan lain-lain. Begitu. Nah, ini ya bisa dilihat lagi. Ini adalah bagian yang superius. Lalu di sini ada bagian inferius yang bawah. Nah, pada bagian anterius di sini, yang ini posterius. Nah, nanti sedangkan yang di sini ada bagian inferius. Nah, sedangkan inferius nanti dibagi 3 lagi. Ada anterior, depan, media, tengah, yang nanti diisi oleh jantung dan perikardium, dan juga belakang atau posterior. Begitu. Nah, ini ada beberapa hal-hal yang perlu diingat ya. Ada beberapa hal yang perlu diingat pada materi mediastinum ini. Nah, itu adalah korelasi klinisnya karena di sini sangat penting. Oke, yang pertama ada funnel chest atau pectus excavatum. Itu apa sih? Nah, pectus excavatum atau funnel chest itu adalah dada terlihat seperti dada, seperti cerobong gitu. Jadi dadanya tuh kayak masuk gitu. Ya gimana gambarnya? Nah, gambarnya kayak gini. Dia kayak masuk gitu, sternumnya tuh masuk. Corpus sternum inferior sama proses sipoideusnya tuh kayak nekan ke dalam gitu. Nah, kalau misalnya parah dia bisa neken jantung.
dan bisa bikin masalah jantung gitu ya. Nah, yang kedua itu barrel chest atau dada tong. Nah, dada tong ini itu dia itu sternomnya kayak menjorok ke depan, tapi dia tuh menjorok ke depannya terlihat sampai bawah gitu. Contohnya nih, bisa dilihat pada Elon Musk. Ini dia. Ini kan dari atas gitu ya. Dari atas sampai bawah itu kayak menonjol gitu. Nah, ini namanya barrel chest. Itu biasanya terjadi karena orangnya mungkin punya emfisema Peru, terus PPOK, terus juga ada punya asma berat begitu. Nah, yang kedua ini ada pigeon chest. Pigeon chest itu hampir mirip kayak barrel chest ya. Sterumnya itu menonjol keluar, tapi dia itu kelihatannya cuma kayak bukan kayak tong, tapi kayak burung dara gitu kan. Dadanya tuh menonjol gitu ya. Terus begini, agak-agak ke bawah gitu. Nah, selain itu juga ada kyphoscoliosis thorax. Nah, dia itu terjadi abnormalitas pada curvatura spinalis dan ada rotasi vertebrae. Jadi nanti ini vertebrae-nya tuh kelihatan kayak gini. Ini dari belakang ya. Jadi kayak udah belok. Itu juga dia bungkuk gitu. Nah, terus ini ada yang penting juga biasanya untuk yang suka main olahraga gitu ya, mungkin main bola, main basketball, main tenis. Ada yang namanya flail chest. Flail chest ini apa? Nah, flail chest ini terjadi ketika ada fraktur di multiple costae. Nah, pas itu dia dan biasanya berurutan gitu, jadi kayak 1, 2, 3 gitu, langsung krek gitu. Nah, itu nanti dia kayak jadi ngelengkung gitu loh kan, karena nggak ada yang nyokong, jadi kayak melengkung gitu. Kayak kelihatan nanti pas palpasi gitu tuh kayak empuk gitu ya. Nah, kalau udah begini dia bisa bahaya. Kenapa? Karena kalau misalnya ini kan costae-nya kan fraktur ya. Kalau fraktur dia bisa sampai nancap ke pleura. Nah, kalau misalnya nancap ke pleura, dia bisa terjadi itu pleura dan parunya tidak bisa berkembang begitu, dan orangnya bisa kesulitan bernafas. Nah, ini ada beberapa tindakan klinis yang bisa dilakukan. Nah, yang pertama adalah torakotomi. Torakotomi itu pembedahan pada bagian toraks, pada rongga dada gitu ya. Terus ada torakostomi. Torakostomi itu ya basically memasukkan tube atau selang ke dalam kavum toraks gitu. Biasanya itu antara linea mid axillaris anterior dan juga linea mid axillaris pada intercostalis 4-5 begitu. Nah, terus ada torakosentesis ya. Itu biasanya pengambilan cairan ya tadi seperti yang misalnya kalau ada effusi pleura itu diambil juga cairannya, diambil pakai jarum begitu. Pada bagian SIC 8, 9, 10 pada linea mid axillaris. Begitu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.